pemirsa TVR Parlemen, tentu sebagian besar dari Anda banyak kan yang bekerja untuk mendapatkan uang. Nah, pastinya Anda ingin keuangan Anda dikelola dengan baik. Ada yang buat untuk kebutuhan sehari-hari, ada juga yang pakai untuk jajan, dan bahkan ada kok yang nabung untuk kebutuhan masa depannya. Ini. Nah, ternyata pemirsa, bukan hanya individu yang perlu mengatur keuangannya, tetapi negara itu harus diatur keuangannya. Oke, terima kasih. Bicara soal uang negara, berarti kita membahas terkait dengan APBN. APBN adalah singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. APBN adalah rencana penerimaan dan pengeluaran tahun mendatang yang nantinya dihubungkan dengan rencana proyek jangka panjang. APBN adalah pengelolaan keuangan negara setiap tahun yang ditetapkan dengan undang-undang. APBN dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab, serta ditujukan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Mengapa negara demokrasi perlu menyusun APBN-nya? Nah, APBN sendiri di sini itu untuk mengatur terkait dengan pengeluaran dan pendapatan negara yang bertujuan untuk meningkatkan produksi dan lapangan kerja serta meningkatkan ekonomi. Secara teori, di mana ekonomi meningkat, pastinya masyarakat akan ikut sejahtera. Dalam APBN terdapat istilah siklus APBN, di mana di dalamnya terdapat perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan juga pertanggungjawaban yang melibatkan pemerintah dan DPR RI. Siklus dalam 1 tahun APBN terdiri dari 1. Pembicaraan pendahuluan termasuk penyusunan rencana kerja. 2. Pembahasan dan penetapan RAPBN. 3. Pembahasan laporan semester 1 dan prognosis 6 bulan berikutnya. 4. Pembahasan rancangan undang-undang tentang perubahan APBN tahun berjalan. 5. Pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Berdasarkan Undang-Undang tahun 1945, DPR RI memiliki 3 fungsi, diantaranya yaitu fungsi legislasi, fungsi penganggaran, dan juga fungsi pengawasan. Nah, kalau soal APBN, tentunya DPR RI berada di fungsi anggaran. Terkait dengan fungsi anggaran, DPR RI memiliki tugas dan wewenang. Di antaranya, memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Kembali kita jelaskan soal APBN. APBN sendiri terdiri dari 2 kata penting, yaitu terkait dengan pendapatan dan juga belanja. Kita jelaskan soal pendapatan dahulu, pemirsa. Nah, negara kita ini memiliki 3 sumber pendapatan. Di antaranya yaitu penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak, dan hibah. Seperti yang pemirsa tahu, dunia diterpa pandemi yang mengakibatkan berkurangnya kegiatan ekonomi masyarakat. Ini mengakibatkan penerimaan negara menjadi turun jika diukur dari sebelum pandemi. Namun, dari data Kementerian Keuangan, pendapatan Indonesia dari tahun 2020 sudah semakin meningkat kembali. Kalau sudah bicara soal pendapatan, bagaimana soal belanja negara? Belanja negara atau bisa disebut juga dengan belanja pemerintah pusat, ini terdapat dalam 8 kategori. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tentang klasifikasi anggaran, belanja pemerintah pusat dapat diklasifikasikan ke dalam 8 kategori jenis belanja. Di antaranya, belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja pembayaran bunga hutang, belanja subsidi, belanja hibah,
belanja bantuan sosial, serta belanja lain-lain. Pemirsa TVR Parlemen, tentu Anda sudah paham kan bagaimana proses kerja dari APBN. Jangan lupa untuk saksikan TVR Parlemen untuk menambah informasi Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.